Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak dosen yang sama-sama kami hormati, teman-teman sekalian yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hudin Najwa Mukminah dengan NIM 206200109 akan menjelaskan sedikit tentang memuliakan tamu. Teman-teman semuanya, kira-kira semua pasti pernah kan berkunjung ke rumah tetangga, berkunjung ke rumah teman, atau bahkan saudara kita, pasti pernah kan? Nah, berkunjung itu disebut dengan bertamu. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya kita membutuhkan interaksi antara sesama. Jadi salah satunya bisa dengan bertamu. Teman-teman, begitupun dalam ajaran agama Islam, bertamu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan karena sebagai salah satu sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jadi dengan bertamu pun akan mendukung suasana lingkungan menjadi penuh dengan kasih sayang, harmonis, dan lain sebagainya. Bertamu pun memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan kita ataupun menambah wawasan kita, sehingga apa-apa yang sebelumnya mungkin kita tidak tahu, dengan bertamu kita akan menjadi lebih tahu. Misalnya dengan kondisi antar lingkungan yang berbeda, ketika kita bertamu maka kita akan mengerti, oh ternyata lingkungan itu berbeda-beda ya, ada yang sering banjir, ada yang tidak pernah diguyur hujan, dan lain sebagainya. Tujuan bertamu pun berbeda-beda. Terkadang orang bertamu itu ada yang membawa sesuatu. Nah, terkadang pula ada bertamu itu untuk keurusan penting, misalnya urusan bisnis, urusan sewa rumah, sewa gedung, dan lain sebagainya. Nah, namun yang paling penting yang harus kita ketahui adalah bagaimana adab bertamu menurut ajaran agama Islam. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita semua akan membahas tentang bagaimana cara adab bertamu sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, teman-teman semuanya, ada bertamu dan menerima tamu dalam ajaran agama Islam. Jadi dalam bahasa Arab, bertamu itu disebut dengan zaro yazuru, yang artinya berkunjung. Sedangkan dalam agama Islam, bertamu itu sering disebut dengan silaturahmi. Silaturahmi itu tidak harus menjalin persaudaraan, tapi juga mungkin bisa memberi manfaat terhadap orang lain, mungkin mengenal orang lain, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu memang Islam sangat menganjurkan kita untuk mempererat tali silaturahmi dengan cara itu menjalin persaudaraan ataupun dengan mengenal orang lain. Nah, ada beberapa adab bertamu menurut ajaran agama Islam. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam ataupun kode meminta izin untuk masuk kepada rumah tersebut. Biasanya kalau yang umum kita jalani biasanya adalah mengucapkan salam sebanyak 3 kali lalu mengetuk pintu. Nah, mengapa sih mengucapkan salam itu dikatakan penting? Jadi begini, antara salam otomatis kan si pemilik rumah akan mengerti, oh ternyata ada tamu. Jadi segeralah mereka akan bersiap-siap. Mungkin yang tadinya pakaiannya tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain, maka dia akan segera mungkin untuk berpakaian yang pantas dan kemudian menyambut tamunya. Beda lagi, kalau kita mengucapkan salam langsung nyelonong masuk, nah kemungkinan kita akan melihat hal-hal yang tidak pantas kita lihat. Jadi alangkah baiknya apabila kita mengucapkan salam terlebih dahulu, kita mengetuk pintu ataupun isyarat yang lain untuk meminta izin agar kita bertamu ke rumah tuanya.
Namun apabila sebaliknya, apabila kita sudah mengetuk pintu, sudah mengucapkan salam, namun tak kunjung tuan rumah membukakan pintu atau mempersilahkan masuk, jangan pula kita memaksa. Jadi biasanya kalau kita sudah mengucapkan salam 3 kali, kita tunggu dan tuan rumah tak kunjung keluar, maka sebaiknya kita pulang terlebih dahulu. Karena bisa jadi mungkin tuan rumah kurang berkenan untuk ditamui, ataupun sedang ada hal-hal terpenting, ataupun yang mungkin sedang beristirahat dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah adab bertamu, yakni niat bertamu lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai nih kita bertamu dengan niat-niat yang kurang bagus. Niat yang kurang bagus itu seperti apa? Nah, niat yang kurang bagus itu seperti niat kita bertamu untuk menggunjing orang lain, contohnya. Niat bertamu untuk menceritakan banyak aib orang lain. Ya, jangan sampai nih, malahan kita bertamu untuk niat merencanakan sesuatu yang berujung pada maksiat. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita bertamu untuk niat-niat yang kurang baik seperti itu. Nah, yang ketiga adalah jika kita bertamu, maka dianjurkan kita untuk bertamu lewat pintu depan. Jadi jangan langsung ke pintu belakang. Nah, yang keempat adalah setelah tuan rumah itu mempersilahkan masuk, maka hendaknya kita masuk dengan duduk yang sopan. Dan selanjutnya adalah memperkenalkan diri. Apabila tuan rumah belum kenal kepada kita, siapa kita, nah maka segeralah kita untuk memperkenalkan diri, kemudian kita mengatakan apa maksud dan tujuan kita untuk bertamu. Nah, selanjutnya apabila si tuan rumah itu menjamu kita mungkin dengan makanan dan minuman, maka hendaklah kita memakan dan meminumnya sewajarnya saja. Maksudnya sewajarnya, ya misalnya kita disuguh kue misalnya, jangan sampai kita habiskan 1 toples karena itu akan dirasa kurang sopan, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian hendaknya kita bertamu itu tidak lebih dari 3 hari. Karena kewajiban tuan rumah untuk menjemput tamunya itu hanya ada 3 hari. Dan selebihnya apa? Disebut dengan sedekah. Nah, dan yang terakhir adab bertamu adalah tidak memandang seluruh tamu ruangan dengan perasaan-perasaan ataupun prasangka-prasangka yang kurang baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mempelajari bagaimana adab kita bertamu, maka tak kalah penting juga kita harus mengerti adab menerima tamu. Nah, teman-teman semuanya, Nabi Muhammad SAW itu sangat menganjurkan kita agar kita menerima tamu dengan penuh bahagia, dengan senyum, dengan ikhlas. Nah, jadi dalam ajaran agama Islam itu memerintahkan kita untuk lebih memperhatikan tamu, untuk lebih memuliakan tamu daripada diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah SAW qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan juga hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Teman-teman, nah untuk adab yang selanjutnya adalah berpakaian yang pantas. Jadi, ketika kita menerima tamu, maka hendaknya kita berpakaian yang pantas. Jangan sampai kita menerima tamu dengan pakaian yang tidak pantas untuk dilihat tamunya. Misalnya hanya menggunakan sarung saja, atau hanya menggunakan intinya pakaian-pakaian yang tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain. Untuk yang ketiga adalah menerima tamu dengan sikap yang baik. Sikap yang baik itu seperti apa? Jadi sikap yang baik itu sikap yang mungkin tamunya merasa, oh yang tuan rumah ini sangat menghormati saya, gitu-gitu. Jadi kita tidak acuh tak acuh terhadap tamunya. Jadi kita harus menyambut tamu dengan ramah, dengan sopan, nah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kita harus menjaga kebersihan. Mengapa begitu?
Karena kebersihan itu salah satunya adalah ada kenyamanan. Jadi apabila tempatnya bersih, otomatis seorang yang bertamu pun akan merasa nyaman di situ. Karena salah satu memuliakan tamu adalah dengan memberikan rasa nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk menjamu tamu itu dengan jamuan yang ada. Misalnya, kita di rumah mempunyai jamuan air teh, ya maka kita suguhkan dengan air teh seadanya. Jadi tidak usah kita mengada-ngada yang tidak ada. Misalnya kita harus repot mencari ke sana ke sini. Nah, misalnya di rumah adanya air putih, maka kita suguhkan air putih. Namun apabila kesanggupan kita untuk memuliakan tamu itu lebih dari itu, yakni mungkin dalam bidang materi, nah, maka tidak ada salahnya juga kita menjamu tamu dengan jamuan yang lebih baik dari yang ada di rumah. Nah, untuk selanjutnya adalah bersedekah kepada tamu. Seperti yang kita bahas tadi di materi awal tentang adab bertamu, yakni tamu itu hanya mempunyai kewajiban si tuan rumah atau penerima tamu itu hanya berkewajiban 3 hari untuk memberikan jamuan kepada tamunya, dan selebihnya adalah sodako. Nah, jadi begitulah teman-teman. Dan yang terakhir adalah mungkin ketika tamu hendak pulang, maka kita dianjurkan untuk mengantar si tamu tersebut sampai pada pintu depan minimal. Nah, jadi teman-teman, selain itu, setelah kita membahas adab bertamu, kita membahas adab menerima tamu, dan tak kalah penting kita harus mengerti waktu dalam bertamu. Jadi teman-teman, waktu bertamu itu tidak sembarang waktu. Ada pula waktu-waktu yang tidak dianjurkan untuk bertamu. Salah satunya adalah sebelum sholat subuh. Mengapa demikian? Sholat subuh itu merupakan waktu yang mungkin sebelum sholat subuh itu ada orang yang menunaikan ibadah seperti sholat tahajud. Nah, ada juga orang yang masih beristirahat. Nah, jikalau kita bertamu dalam waktu tersebut, mungkin dirasa akan sedikit banyak mengganggu tuan rumah. Nah, selanjutnya adalah saat tidur siang ataupun menjelang zuhur. Jadi yang ketiga adalah setelah sholat isya. Jadi waktu-waktu yang telah disebutkan tadi adalah waktu-waktu yang dianjurkan untuk tidak bertamu dalam waktu tersebut. Karena mengapa? Mungkin dalam waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang tuan rumah itu sekiranya sedang istirahat ataupun sedang tidak ingin diganggu mungkin ya. Nah, teman-teman, ketika saat kita sudah membahas semuanya tadi, kita juga harus mengerti hikmah dari bertamu. Jadi teman-teman, bertamu itu tidak hanya kita berangkat dan kita pergi. Kita mengeluarkan biaya tanpa membawa kembali uang kita. Jadi tidak seperti itu. Bertamu itu mungkin kita memang butuh modal ya. Mungkin kadang kita bertamu itu untuk kesana mungkin butuh biaya dan lain sebagainya. Namun ada hikmahnya juga loh. Salah satunya adalah kita membuat rezeki bertambah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kan memang sudah sangat memberikan ajaran kepada kita bahwasanya sedekah itu adalah bukan membuang uang, akan tetapi menabung. Nah, jadi begitulah. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah meningkatkan atau mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi setelah kita bertamu, otomatis kan kita lebih mempunyai rasa saudara yang lebih erat, begitu kan. Mungkin dalam bertamu kan juga kita bisa bertukar informasi, bertukar wawasan dan sebagainya. Jadi pemikiran kita akan semakin menyambung. Apa-apa yang kita tidak tahu, maka kita akan menjadi tahu. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang mungkin, oh ternyata si A itu saudara kita, oh si B itu saudara kita. Dengan bertamu kita akan mengerti, mungkin dengan cara si tuan rumah menceritakan ataupun sebaliknya. Nah, jadi begitulah. Dan salah satu hikmah bertamu yang sangat indah dan luar biasa itu adalah menghindarkan kita dari bala atau rencana.
rencana buruk maksudnya. Jadi ketika si tamu pulang, maka bala-bala yang ada di dalam rumah itu akan ikut keluar, pergi dia dari rumah tersebut. Jadi semoga dengan kita bertamu, dengan kita memuliakan tamu sesuai dengan ajaran agama Islam, kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita lebih bisa menjalin silaturahmi. Semoga ikatan ukhuwah dan Islamiyah kita akan semakin erat. Bapak dosen yang sama-sama kami hormati, teman-teman sekalian yang berbahagia, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.